Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa guna mendapatkan wahyu berupa pelaksanaan ibadah badan yang terbesar, yaitu ibadah salat 5 waktu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bentuk kebaikan, keberkahan, nikmat kepada setiap manusia, kepada umat Rasulullah SAW dengan atau melalui perantaraan salat 5 waktu ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita pintakan kepada Allah untuk Nabi kita, pemimpin kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah melakukan perjalanan tersebut dengan fisik, dengan roh beliau yang telah diperlihatkan, yang dengannya beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau terus naik ke atas sampai pada tempat di mana tidak ada seorang pun makhluk yang pernah berada di situ selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keunggulan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan seluruh makhluk, dibandingkan seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus Masjid Babus Salam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu, ya, dan saling mengingatkan, karena saya yakin apa yang saya akan sampaikan mungkin tiap tahun kita dengar terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tapi namanya orang beriman, seperti kata Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan walaupun orangnya sudah biasa dengar, karena orang beriman kalau diingatkan kembali yang sudah dia tahu, itu pasti akan ada manfaatnya. Maka orang beriman tidak hanya mendengarkan dan mempelajari apa yang dia belum tahu saja, tapi orang beriman juga selalu mendapatkan manfaat ketika mendengarkan kembali apa-apa yang dia sudah ketahui. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada kami oleh panitia adalah keajaiban peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang dibacakan dalam ayat Al-Qur'an tadi di awal surah Al-Isra, yang menjadi asal kisah dari perjalanan yang menakjubkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ini dua kejadian yang berbeda. Isra itu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, sementara Mi'raj itu perjalanan vertikal dari Masjid Al-Aqsa ke langit, ke atas langit. Perjalanan Isra ini tersebut dalam Al-Quran yang sudah kita dengarkan pembacaannya tadi, sementara peristiwa Mi'raj itu hanya tersebut dalam hadis. Tapi hadisnya tidak diragukan keabsahannya karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebelum kita mendengarkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani peristiwa ini, ada dua hal yang butuh kita ketahui terkait dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah definisinya, apa itu Isra, apa itu Mi'raj, dan yang kedua kapan terjadinya. Yang pertama,
Isra. Isra secara bahasa bermakna perjalanan di malam hari. Kalau perjalanannya siang hari nggak dibilang Isra. Dalam bahasa Arab Isra itu perjalanan malam-malam. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Jibril di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan mengendarai hewan yang disebut burak. Disebut burak. Ini Isra. Burak ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah hewan seperti kuda. Dia ukurannya lebih kecil daripada lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagol. Ya, bentuknya sama seperti kuda, keledai kurang lebih seperti itu, tapi ukurannya tidak sebesar kuda. Ya. Di antara kuda dengan bagol. Bagol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ya, ukuran-ukuran seperti itulah. Ini namanya burak. Dia hewan. Di mana hewan ini larinya sangat cepat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa dia melangkahkan kakinya di ujung pandangannya. Jadi satu kali melangkah, itu langkahnya di ujung pandangannya. Kalau kayak kita sekarang mungkin pandangan paling jauh kita mungkin 100-200 meter. Nah, dia melangkah satu langkah sampai ke sana, pandangannya dia. Kita nggak tahu sejauh mana pandangannya burak, tapi ini menunjukkan sangat cepat. Di mana dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini apa? Isra. Perjalanan Nabi SAW bersama Jibril dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki hewan yang berjenis atau bernama burak. Sementara Mi'raj secara bahasa adalah alatul uruj, alat yang dipakai naik. Kalau kita naik ke atas pakai tangga, tangga ini namanya Mi'raj secara bahasa. Ya, tangga namanya Mi'raj. Makanya dalam surah Al-Quran ada namanya surah Al-Ma'arij. Ma'arij itu tempat naik ke atas. Kalau Mi'raj alat yang dipakai naik ke atas. Ya. Sementara Mi'raj secara istilah, Mi'raj adalah Nabi SAW bersama Jibril naik dari Masjid Al-Aqsa, naik terus ke atas sampai ke tempat yang paling tinggi. Ya. Sampai ke Sidratul Muntaha bahkan lebih. Di mana naiknya beliau ke atas dengan menggunakan Mi'raj, dengan menggunakan alat naik ke atas. Kadang ada orang berpikir burak itu beliau naiki Isra Mi'raj. Tidak. Isra itu burak itu hanya dinaiki pada proses Isra saja sampai ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa burak ini diikat di tali dengan menggunakan tali di tempat biasanya orang-orang mengikat hewannya. Naiknya beliau ke langit itu dengan menggunakan Mi'raj. Bagaimana itu Mi'raj? Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, ia berupa tangga. Tangga yang terbuat dari emas dan perak. Tangga yang terbuat dari emas dan perak. Inilah namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu nama alat yang dipakai untuk naik ke atas, bukan nama perjalanannya. Jadi Mi'raj adalah alat yang dipakai oleh Nabi SAW yang ia berupa tangga yang Allah tahu bagaimana, kita nggak tahu tampilan fisiknya gimana, tapi yang diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, ia berupa tangga dari langit yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini Mi'raj. Jadi Mi'raj adalah alat yang beliau pakai untuk naik ke atas. Ini terkait dengan definisi Isra dan Mi'raj. Adapun poin yang kedua, kapan terjadinya? Masyhur dalam di kalangan ulama sirah nabawiyah bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada 3 tahun sebelum beliau hijrah, sekitar tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan tahun ke-11 kenabian. Yang jelas itu terjadinya di Mekah sebelum beliau hijrah. 2 atau 3 tahun sebelum beliau hijrah. Tepatnya di bulan Rajab. Tanggal tepatnya para ulama sejarah pun berbeda-beda. Kapan tanggal tepatnya? Tapi yang masyhur di bulan Rajab. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau pada peristiwa Isra dan Mi'raj setelah beliau mengalami kesedihan yang besar. Di tahun itu 2 orang yang paling dekat dengan beliau meninggal.
dampak dari boykot ketika Bani Hashim dan Bani Muttalib diboykot secara ekonomi oleh semua bangsa suku-suku ketika itu untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pimpinan-pimpinan orang-orang Quraisy mengatakan tidak boleh ada yang berjual beli dengan keluarga besar Hashim, Bani Hashim, dan juga Bani Muttalib. Maka kelaparan luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha yang tadinya menjadi perempuan yang paling kaya menjadi miskin gara-gara hartanya habis untuk memberikan makan kepada sahabat-sahabat ketika itu karena diembargo. Ya, betul-betul dilarang berjual beli. Abu Thalib juga demikian. Setelah selesainya embargo tersebut, Abu Thalib sakit-sakitan, Khadijah juga jatuh sakit karena kelaparan itu. Sampai meninggallah dua orang ini di tahun yang sama. Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari luar, ya, melindungi fisik beliau ketika diganggu oleh orang-orang musyrik, dan Khadijah yang memberikan dukungan moral kepada beliau ketika batin beliau tertekan, ketika ada hujatan dan seterusnya dari kaum musyrikin. Maka itu betul-betul tahun yang membuat Nabi SAW sangat bersedih. Untuk menghibur beliau, ini salah satu hikmahnya, ya. Tapi tentu saja kalau kita berbicara hikmah Isra Mi'raj paling besar, ya untuk menerima sholat. Cuman ada juga hikmah-hikmah kecil lain gitu. Ya, yaitu diantaranya menghibur Nabi Muhammad SAW, ya, dengan diadakan perjalanan sehingga beliau melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maha kuasanya Allah Taala, sehingga beliau kembali tenang. Jangan khawatir wahai Muhammad kepada perbuatan mereka. Ini semua yang kamu lihat, keajaiban alam semesta yang kamu lihat, ini yang atur, yang miliki adalah zat yang mengutusmu. Maka walaupun dua orang itu meninggal, jangan khawatir. Ya. Ini untuk menambah kembali memperbaiki atau menambah semangat Nabi SAW kembali, ya, setelah sedih. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan peristiwa atau kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Adapun mengenai keajaiban-keajaiban dalam peristiwa ini, sangat banyak. Tidak akan mungkin bisa kita berbicara keajaiban di dalamnya dalam waktu 1, 2 jam, 3 jam, tidak akan mungkin. Ya. Maka di sini kita akan menyebutkan secara ringkas kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dirangkum oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Jadi kisahnya dimulai ketika di malam Mi'raj itu datang Jibril dan Mikail alaihi wassalatu wassalam menjemput Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya dada beliau dioperasi dulu, dibelah. Dan ini pembelahan dada yang kedua. Yang pertama beliau alami ketika masih kecil, ketika dipelihara oleh Halimah. Ya, pernah juga beliau, ya, dibelah dadanya waktu kecil. Itu kisahnya dijelaskan di tempat yang lain. Nah, beliau dibelah dulu dadanya. Kenapa? Ya, untuk dibersihkan hatinya Nabi SAW dan dikuatkan fisiknya. Karena perjalanan yang akan beliau akan lakukan sebentar ini, fisik manusia biasa nggak kuat, tidak kuat. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, kecuali dia akan mati. Itulah alasan kenapa Rasul kepada manusia bukan dalam bentuk malaikat. Karena manusia tidak akan kuat melihat rupa malaikat dalam wujud aslinya. Badan kita itu terlalu lemah, ya. Badan kita terlalu lemah, fisik kita terlalu lemah. Karena itulah istilahnya badannya Nabi Muhammad SAW di-upgrade dulu, ya, diperkuat sehingga mampu melihat hal-hal yang gaib. Allah Taala berfirman, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr summa la yunzarun. Orang-orang musyrik berkata, kenapa bukan malaikat yang turun sebagai nabi, rasul? Kenapa manusia kayak Muhammad ini, manusia kayak kami? Kenapa enggak rasul? Kalau malaikat turun langsung kami percaya. Kenapa enggak malaikat? Kata Allah Ta'ala, seandainya kami turunkan malaikat, kan cuma dua kemungkinan, malaikatnya rupa manusia atau malaikatnya rupa aslinya. Kalau malaikatnya rupa manusia, sama saja kalian pasti bilang, ah, ini manusia.
Kalau kami turunkan malaikat dalam bentuk aslinya, laqudiyal amr, selesai permasalahan. Kata para mufassirin menafsirkan, ai lamatu, mereka akan mati semuanya. Karena tidak ada manusia normal itu bisa melihat wujud malaikat dalam rupa aslinya kecuali dia akan mati. Nggak kuat fisik kita melihat malaikat. Maka diupgrade tubuh Nabi Muhammad SAW melalui pembelahan dada tersebut. Setelah itu beliau pun dibawa oleh Jibril, ya, mendatangi Buraq. Didatangkanlah Buraq, ya, yang hewan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian beliau naik ke Buraq dan mengadakan perjalanan sampai ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau sallallahu alaihi wasallam mengikat Buraq ini, ya, mengikat Buraq di tempat di mana para nabi biasa mengikat hewannya, hewan tunggangannya di situ. Setelah itu beliau masuk ke Masjidil Aqsa dan mengimami semua nabi, ya, dalam sholat. Ya, di sini para ulama berbicara, membahas apakah nabi-nabi yang beliau menjadi imam di situ, beliau kan menjadi imam, semua nabi yang terdahulu jadi makmum. Nah, apakah yang hadir ketika itu adalah rohnya nabi-nabi yang lain, atau Allah kembalikan fisiknya para nabi itu sementara, secara temporari, sekedar untuk bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW, setelah itu balik lagi ke kuburnya. Ya. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu adalah rohnya para nabi. Tapi intinya adalah Nabi Muhammad SAW menjadi imam dan semua nabi dan rasul yang lain bermakmum kepada beliau. Dan dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di padang pasir. Ada kafilah kayak gini, ada rombongan kayak gini. Kemudian beliau lihat Baitul Maqdis, bagaimana ciri-cirinya Baitul Maqdis, dan seterusnya. Mungkin ada yang pernah bertanya, apa hikmahnya ada peristiwa Isra? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung naik ke langit? Kenapa repot-repot jauh ke Masjidil Aqsa, baru dari situ naik ke langit? Padahal dari Masjidil Haram juga naik ke langit langsung bisa. Ya. Apa hikmahnya Isra mendahului Mi'raj? Jadi para ulama sebutkan hikmahnya, ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah sebagai bukti Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan itu. Buktinya, coba dibayangkan kira-kira kalau dari Ka'bah langsung naik ke langit. Terus Nabi mengabarkan, saya tadi malam naik ke langit. Katanya apa buktinya? Nggak ada bukti fisik, kan begitu. Tapi ketika ada perjalanan ke Baitul Maqdis, beliau mengatakan, tadi malam saya ke Baitul Maqdis dulu, baru ke langit. Apa buktinya? Nabi pun ceritakan, saya lihat kafilah ini di padang pasir, saya lihat begini. Orang musyrik tanya, apa ciri-cirinya Baitul Maqdis? Mereka kan tahu Muhammad ini seumur-umur dari kecil sampai sekarang belum pernah ke Palestina. Kalau kamu dan sebagian orang musyrik ada yang sudah pernah ke sana. Mana buktinya? Apa buktinya? Sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW ceritakan, ya, gambarkan Baitul Maqdis persis seperti aslinya. Jadi ini menjadi bukti bahwa kalau perjalanan Isra itu benar, maka Mi'raj juga benar. Karena ini satu paket perjalanannya. Jadi Isra itu hikmahnya adalah menjadi bukti bahwa Mi'raj benar. Ya. Coba kalau langsung Mi'raj saja, nggak ada yang bisa disebut ciri-ciri fisik, kan begitu. Maka salah satu hikmah disyariatkannya Isra adalah sebagai bukti bahwa beliau melakukan Mi'raj, karena beliau sebutkan ciri-cirinya. Kemudian hikmah yang kedua, disyariatkannya Isra sebelum Mi'raj agar Nabi Muhammad SAW tidak ketinggalan keutamaan nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain itu dulu semuanya mereka sholat di Baitul Maqdis, semuanya nabi-nabi terdahulu. Cuma Nabi Muhammad SAW yang belum pernah sholat di Baitul Maqdis, dan itu salah satu 3 masjid suci. Maka bagaimanapun tingginya Nabi Muhammad SAW, akan ada kekurangan kalau beliau belum pernah sholat di masjid suci ini. Maka Allah pun tidak menginginkan agar Nabi Muhammad SAW ketinggalan keutamaan itu. Beliau pun disuruh ke sana dulu, supaya bisa juga merasakan sholat di Baitul Maqdis sehingga tidak kehilangan keutamaan.
Dan ini dipertegas keutamaan beliau dibandingkan semua nabi yang lain ketika beliau menjadi imam. Ya, ketika beliau menjadi imam dari semua nabi dan rasul. Kita kembali kepada kisah. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat di dalam Baitul Maqdis, keluarlah beliau kepada Jibril, bertemu dengan Jibril. Kemudian beliau menceritakan, di depan saya kemudian tiba-tiba ada tangga. Ya, ada tangga yang terbuat dari emas dan perak. Inilah Mi'raj, alat tangga yang dipakai naik ke langit. Ini yang namanya Mi'raj. Maka beliau pun naik ke tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana bentuk tangga tersebut, kaifiatnya, bagaimana wujud dan sebenarnya tidak ada keterangan tambahan dalam riwayat, hanya disebutkan terbuat dari emas dan perak. Maka beliau pun naik ke Mi'raj, kemudian sampai ke langit pertama. Langit pertama ketuk-ketuk, karena langit itu tertutup rapat. Kalau ada yang mau naik ke langit yang kedua harus lewat pintu langit. Sebagian ulama mengatakan pintu langit itu sejajar dengan Baitul Maqdis, makanya harus ke Baitul Maqdis dulu baru naik ke atas. Sebagian mengatakan begitu, bahwa pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis. Ada juga yang bilang pintu langit sejajar dengan Ka'bah. Ya. Intinya tidak bisa sembarangan masuk. Minta izin langit pertama. Malaikat langit pertama bertanya, siapa ini? Kata Jibril, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Katanya dia Muhammad. Dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Ya, sudah diizinkan masuk? Sudah diizinkan masuk. Dibukalah pintu langit pertama, kemudian Jibril dan Nabi Muhammad SAW masuk. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau melihat Nabi Adam ini sedang duduk. Ketika beliau nengok ke arah kanan, beliau tersenyum, dan ketika beliau noleh ke arah kiri, nangis. Maka Nabi Muhammad SAW atau sebelumnya disambut oleh Nabi Adam, selamat datang wahai putraku, wahai anakku, gitu ya, karena beliau nenek moyang kita semua. Ya. Maka beliau bertanya, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam ini kalau nengok ke kanan nangis, tersenyum, gembira gitu. Kalau nengok ke kiri nangis. Katanya Nabi Adam kalau nengok ke kanan itu ketawa atau tersenyum karena beliau melihat roh-roh anak-anaknya, keturunannya yang masuk surga. Dan ketika beliau noleh ke kiri, beliau nangis karena itu keturunannya yang masuk neraka. Ya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan. Langit yang kedua, obrolan yang sama dengan penjaga langit kedua seperti tadi. Ditanya-tanya lagi kayak tadi. Kemudian diizinkan masuk. Di langit yang kedua, beliau bertemu dengan dua Nabi Allah Ta'ala, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita tahu dalam agama kita tentu saja Nabi Isa belum meninggal, diangkat tubuhnya. Maka di situ yang beliau temui adalah rohnya Nabi Yahya dan fisiknya Nabi Isa, karena Nabi Isa belum meninggal. Beliau diangkat ke langit yang kedua oleh Allah Ta'ala ketika coba dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi dan akan meninggal di bumi. Bahkan Nabi Isa ketika diangkat belum menikah. Disebutkan riwayat bahwa nanti beliau akan menikah ketika turun di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam. Jadi langit yang kedua ketemu dengan rohnya Nabi Yahya dan Nabi Isa, fisiknya beliau, karena beliau belum meninggal. Beliau diangkat dengan tubuhnya. Setelah itu lanjut ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga minta izin masuk, diizinkan masuk, ketemu Nabi Yusuf. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, faida u'tiya disebutkan dalam riwayat, saya melihat Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan laki-laki. Ya. Jadi kalau ketampanan semua laki-laki di bumi dari awal sampai akhir dikumpulkan, setengahnya itu Nabi Yusuf. Ya. Setengah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka wajar perempuan-perempuan itu yang mengiris tangannya tidak sadar, ya, karena saking tampannya. Ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Daud. Ya.
yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya. Dalam surah Maryam, kami mengangkat Nabi Daud ke tempat yang tinggi, yakni di langit yang keempat. Ya. Di sini juga terjadi perbedaan pendapat, apakah di sini rohnya saja atau dengan jasadnya terkait dengan Nabi Daud. Kemudian naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Ketemu dengan Nabi Harun. Setelah itu naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kata beliau, dan saya melihat Ibrahim ya bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid, tempat ibadah para malaikat di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, yang mana setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya, dan tidak pernah setelah beribadah 70.000 ini keluar semuanya. Setelah itu besoknya 70.000 yang lain ya keluar, besoknya 70.000 yang lain. Tidak pernah ada satu malaikat 2 kali masuk, enggak, 1 kali saja. Ini menunjukkan jumlah malaikat luar biasa banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah. Karena itulah yang kita pelajari tentu saja ketika dikatakan ada 10 malaikat yang wajib diimani. Iya, itu yang wajib diimani, bukan berarti malaikat cuma 10. Ya, jadi jumlah malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi dari jumlah yang sangat banyak itu ada 10 yang wajib kita imani. Sama kayak Nabi dan Rasul. Nabi itu kan, Rasul kan 315 orang. Nabi itu sekitar 124.000 orang. Banyak Nabi. Tapi dari semua Nabi dan Rasul yang ribuan itu, ratusan ribu itu, ya, ada 25 yang wajib berdosa kalau kita tidak yakin 25 ini. Adapun yang 1000-an yang lain, kita kan tidak tahu namanya. Tidak wajib kita imani personnya. Cuman kita wajib imani Nabi, Allah punya banyak Nabi, Allah punya banyak Rasul. Nah, di antaranya itu ada 25 ini. Wajib kita percaya. Karena kita tahu namanya 25 ini. Yang lain kita tidak tahu namanya. Iya. Jadi setelah di langit yang ketujuh, ya, bertemu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Setelah itu naik lagi melewati langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau melihat Sidratul Muntaha ini, sidar kan pohon bidara, sidr. Pohon bidara dikatakan muntaha, paling puncak, paling tinggi. Ya, kita tahu pohon bidara kan daunnya kecil-kecil. Ya, karena kalau yang pernah lihat daun bidara, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Sidratul Muntaha daunnya seperti telinga gajah. Jadi besar-besar daunnya. Besar-besar daunnya. Sidratul Muntaha di langit itu. Yang mana kata beliau SAW, ketika mendengarkan firman Allah, kondisi Sidratul Muntaha berubah warnanya dan menjadi sangat indah. Tidak ada yang bisa mensifati keindahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking indahnya. Sampai beliau naik ke tempat di mana kata Nabi SAW, saya mendengarkan goresan pena menulis sesuatu. Di sini kata para ulama, yang didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang tinggi itu, yang beliau dengarkan goresan pena itu bukan pena pencatat takdir yang kita tahu semua di Lauhul Mahfuz, beda. Ya. Karena pena yang menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz sudah selesai, nggak menulis lagi, nggak menuliskan takdir lagi, selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran takdir di Lauhul Mahfuz sudah ngering. Kata ulama, yang didengarkan ketika itu adalah pena penulisan di tangan malaikat. Karena kan tiap hari Allah berfirman. Nah, itu yang ditulis oleh malaikat. Firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah Ta'ala mengatur urusan. Dan Allah mengatur urusan dengan kun, dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Nah, itulah yang dituliskan wahyu oleh qalam tersebut. Sampai kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, salat 50 kali sehari semalam. Setelah itu beliau menerimanya, ya, menerima salat ini. Setelah itu turun ke langit yang ketujuh. Ya, setelah itu turun ke langit yang keenam. Lewat langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nggak ada komentar, disebutkan dalam hadis. Turun ke langit yang keenam. Di langit keenam ketemu Nabi Musa.
Nabi Musa tanya, apa yang Tuhanmu perintahkan wahyukan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, 50 sholat sehari semalam. Oh, kata Nabi Musa, balik, irji ila rabbik. Kamu wahai Muhammad, balik kembali ke Tuhanmu deh. Jangan minta keringanan 50 ini. Turunkan. Kenapa? Sholat ini bukan hanya milik umat Islam. Yahudi ada sholatnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya itu pengalaman menangani Bani Israel, fisiknya lebih kuat, ya kan? Fisiknya lebih kuat dibandingkan umatmu, tapi dikasih sholat seperti itu mereka banyak yang tidak kerjakan. Apalagi umatmu yang lemah-lemah. Jangan harap bisa 50. Minta kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah, minta keringanan. Ini menunjukkan betapa care-nya, perhatiannya Nabi Musa kepada umat Islam. Ya, perhatiannya. Nabi Ibrahim lewat tadi nggak dikasih saran. Nabi Musa yang kasih saran, minta kembali kepada Tuhanmu, turunkan, minta diringankan. Maka atas saran Nabi Musa, beliau naik lagi ke atas, minta keringanan. Kata Allah diturunkan menjadi 40, turunnya 10-10. Dalam riwayat lain turunnya 5-5. Gitu. Cuman pendapat riwayat yang lebih tepat adalah turunnya 10-10. Jadi turun menjadi 40. Turun ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa, ditanya, oh sekarang jadi 40. Kata Musa, kembali lagi minta. Masih berat ini 50. Bani Israel saja yang fisiknya lebih kuat, tidak bisa. Naik lagi ke atas, turun jadi 30. Ya, terus mondar-mandir sampai 10 turun ke Nabi Musa, minta keringanan lagi. Dipotong jadi 5. Turun ke langit yang ke-6, kata Nabi Musa, minta ringankan lagi. Ya, 5 ini masih terlalu banyak, kurangi lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, qad istahyaitu rabbi. Saya sudah malu sama Tuhanku, minta-minta potong-potong terus. Saya sudah malu pulang balik, nggak mau sudah. Iya. Maka kemudian Allah berfirman bahwa 5 sholat ini sudah ditetapkan, tapi pahalanya sama seperti 50 yang di awal. Jadi pahalanya tidak berkurang, cuman kuantitasnya yang berkurang, tapi kualitasnya tetap 50 pahala. Ya, kalau seorang mengerjakan 5 sholat, maka pahalanya seperti 50 sholat. Ya, sampai kemudian beliau turun kembali ke Mekah, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ini kisah secara ringkas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pelajaran-pelajaran yang kita petik dari peristiwa ini, tentu saja ini merupakan mukjizat. Merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini peristiwa satu-satunya terjadi di dunia ini, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi setelahnya. Hanya terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini juga terdapat keagungan dan besarnya kedudukan ibadah sholat, di mana dari semua rukun Islam, dari 5 rukun Islam, semuanya dibawa turun oleh Jibril. Hanya sholat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Allah tidak memerintahkan Jibril untuk turun ke bawah, tapi Nabi Muhammad SAW disuruh jemput sholat. Ini menunjukkan sholat merupakan ibadah badan yang terbesar. Ibadah badaniyah yang terbesar adalah sholat. Karena itulah diharamkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Dan dari kemuliaan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, sholat ini dijadikan sebagai ibadah yang waktunya muassa, ada awal, ada akhir. Itu sudah diringankan ini. Dari 50 menjadi 5, itu pun pelaksanaannya cuma tidak 10 menit, panjang. Mau dikerjakan di awal, di tengah, di akhir, yang penting di dalam waktu. Jangan ditinggalkan. Karena siapa yang meninggalkan sholat, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dia tidak punya agama. Dia tidak punya agama. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, perbedaan antara kita dengan ahli kitab masalah sholat. Siapa yang tinggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya. Menurut mayoritas ulama, kafir yang dimaksud di sini kafir kecil, bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ada memang sebagian ulama yang berpendapat kafir keluar dari Islam, tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan kafir di sini bermakna kafir nikmat,
kafir kecil, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Jadi intinya di sini adalah Isra dan Mi'raj menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah sholat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW melewati semua perjalanan tersebut hanya untuk menerima sholat 5 waktu ini. Dan ini asalnya 50. Asalnya 50. Kemudian dikurangi menjadi 5. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa petik dari kisah ini menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Maha tingginya Allah taala, maha tinggi. Ya. Yang mana ketinggiannya Allah tentu saja di luar daripada batas-batas makhluk. Kalau kita bilang Allah taala maha tinggi di atas, kita tidak berbicara atasnya kita, atasnya makhluk. Di luar dari batas-batas makhluk. Ya. Di luar dari tempat dan waktu yang merupakan makhluk, Allah di atas seluruhnya. Allah di luar daripada waktu kita, Allah Ta'ala di luar dari tempat kita, tidak terjangkau oleh makhluk. Yang jelas Allah Ta'ala maha tinggi. Lihat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Mi'raj itu alat naik ke atas, bukan alat untuk turun. Ya. Jadi tangganya dipakai naik ke atas, bukan tangga dipakai untuk turun. Mi'raj. Ini menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar bahwa Allah maha tinggi kita ulang-ulangi dalam salat kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam salat 3 kali. Setiap rakaat, 6 kali setiap rakaat ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Maka ini menunjukkan Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian di luar dari batas-batas makhluk. Ya. Kenapa? Karena Allah taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dan arsy kata para ulama itu kubah, berbentuk kubah bagi alam semesta. Di mana semua selain Allah, semua makhluk berada di bawahnya arsy. Galaksi dengan semua macam kumpulannya semuanya, semua berada di bawah arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Allah taala maha tinggi di atas arsy. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini sudah disebutkan tadi bagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW, keunggulan beliau dibandingkan semua nabi dan rasul. Di mana semua nabi dan rasul bermakmum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan beliau. Dan ini akan berulang momennya nanti ketika saat kita dibangkitkan pada hari kiamat, ketika semua manusia minta syafaat kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi. Semua menolak dan merasa tidak layak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau yang memberikan syafaat tersebut agar disegerakan hisab. Ini menunjukkan ketidakmampuan para nabi yang lain dan kemampuan Nabi Muhammad SAW atas izin Allah yang menunjukkan derajat beliau di atas seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dan mereview kembali peristiwa yang sangat penting ini, karena hal-hal yang seperti ini memang terkadang butuh kita untuk istilahnya seremoni atau event dan semacamnya. Tapi yang lebih penting daripada seremoni dan event tersebut adalah mengetahui dengan seksama apa yang terjadi ketika itu. Ya. Karena mungkin kalau kita mengadakan survei dari semua orang yang merayakan misalnya Isra dan Mi'raj, kemudian kita survei, kita tanyakan satu-satu peristiwa lengkapnya, ya mungkin sampai setengah alhamdulillah. Ya. Kalau sampai setengah yang tahu peristiwanya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang memandang peristiwa ini hanya sebagai suatu event, sebagai suatu seremoni, ya. Dan itu tidak memberikan dampak keimanan apa-apa. Ya kan begitu? Ya, karena event dan seremoni tidak memberikan dampak keimanan apa-apa, kecuali kalau kita melihat
mengetahui kisahnya, mengambil pelajaran keimanan di dalamnya, menambah kuat ibadah sholat kita, dan seterusnya. Jadilah hal tersebut memberikan dampak yang positif kepada iman kita dan kepada amalan kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.